Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fajriani dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan live on the spot bersama jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini, Rabu 12 Mei 2021, saya sudah tersambung langsung dengan jurnalis saya di Kabupaten Bone dan juga Toraja. Berita pertama dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan pelaksanaan Idul Fitri 2021. Saya sudah tersambung langsung dengan rekan kami, Kak Swadi yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bone. Baik, Kak Swadi, silakan. Ya, terima kasih Ririn di studio. Saya saat ini berada di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone di Jalan Peta Punggawe, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete, Kelatan Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini tempat ini merupakan akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Idul Fitri. Bisa dilihat situasi saat ini. Kondisi Lapangan Merdeka saat ini sudah disterilkan oleh petugas keamanan. Hanya ada beberapa orang yang lewat saja untuk berjalan karena kondisi jalan baik yang berada di depan Rujak Bupati Bone yang berhadapan dengan Lapangan Merdeka ini sudah ditutup oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bone, baik dari arah Jalan MH Tamrin dan Jalan Veteran maupun dari Jalan Ahmad Yani sudah disterilkan. Di depan saya terdapat mimbar untuk khatibnya nanti menyampaikan ceramah. Adapun tema yang diangkat yakni kemenangan dengan kerendahan hati dan jiwa yang bersih di masa pandemi. Itu tema yang diangkat pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam perayaan pelaksanaan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Untuk diketahui para Tribuners bahwa Bupati Bone, Andi Fasal Madim Pajalangi bersama keluarga serta pejabat yang ada di Kabupaten Bone bakal melaksanakan sholat Idul Fitri di Lapangan Merdeka di Kabupaten Bone besok. Adapun petugas yang dikerahkan yaitu ada 8 petugas dikerahkan terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan maupun dari pihak organisasi pramuka. Mereka ini akan berjaga di 9 pintu masuk di Lapangan Merdeka. Ini mereka bertugas untuk mengantisipasi ataupun mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mereka akan bertugas membagikan masker, mengatur saf dari para jemaah di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Mungkin itu, Ririn. Baik, terima kasih Kak Swadi. Selanjutnya, bagaimana alternatif dari pemerintah Kabupaten Bone jika saat Idul Fitri hal yang tidak terduga terjadi? Misal saja hujan tiba-tiba turun saat pelaksanaan sholat. Bagaimana alternatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone? Ya, baik Ririn. Dari hasil wawancara kemarin bersama juga dengan Bupati maupun dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, bahwa opsi yang dilakukan jika terjadi hal yang tidak inginkan, misalnya terjadi hujan di Lapangan Merdeka, maka pelaksanaan perayaan Idul Fitri akan dipindahkan ke Masjid Agung Al-Ma'arif yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Dari masjid tersebut bisa menampung hingga 2.000 jemaah. Dalam pesannya juga, untuk diketahui juga, Bupati Bone, Andi Fasar Madim Pajalangi, meminta kepada seluruh pihak kecamatan, desa, dan hingga kelurahan untuk membuka tempat sholat Idul Fitri baik di lapangan maupun di masjid. Semua lapangan dan masjid itu ditekankan untuk dibuka untuk pelaksanaan Idul Fitri. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi membludaknya jemaah di lokasi tertentu. Menurut dia dengan semakin banyaknya tempat sholat Idul Fitri yang terbuka, maka kerumunan massa bisa dicegah ataupun membludaknya massa berkumpul di satu titik itu bisa dicegah, sehingga penyebaran COVID-19 itu bisa diantisipasi sebelumnya. Mungkin itu, Ririn. Baik, selanjutnya Kak Swadi terkait dengan open house. Apakah Bupati Bone akan menggelar open house setelah pandemi tahun lalu tidak membuka open house? Adakah kemungkinan tahun ini di 2021 Idul Fitri ini ada open house yang digelar oleh Bupati Bone? Ya, terima kasih Ririn. Terkait masalah open house,
tahun lalu kan sudah tidak dilaksanakan karena pandemi COVID. Dari hasil wawancara dengan Bupati Bone, Adifa Sarmadani Pajalangi, dia bisa dikatakan tidak melarang maupun tidak melarang adanya open house, namun harus ada pembatasan yang dilakukan. Dulunya kata dia, di depan rujak Bupati Bone ini berdiri tenda-tenda untuk sebagai tamu untuk melakukan silaturahmi. Namun untuk saat ini tidak dilakukan tenda-tenda berdiri. Tapi untuk tetap open house itu dia katakan 10 hingga 20 orang dia bisa menerima dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika terjadinya membludak nanti pasti akan ditahan untuk tidak masuk dulu ke area rujak Bupati Bone. Baik. Sekian Ririn. Baik, terima kasih Kak Swadi. Selanjutnya kita akan mendengar langsung bagaimana tanggapan Bupati Bone Adifa Sarmadin Pajalangi terkait dengan persiapan pelaksanaan Idul Fitri di Kabupaten Bone. Kita berharap tahun ini bisa menambah semangat kita dengan bersilaturahim tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Untuk Bone, saya kira seperti yang saya sampaikan, bahwa Bone ini kita buka semua lapangan yang biasa digunakan untuk sholat, kemudian termasuk masjid. Tujuannya apa? Supaya tidak ada tempat sholat membludak. Tidak ada tempat sholat membludak, sehingga mereka bisa sholat di mana saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lapangan terbuka, sepanjang ada yang bisa khutbah, dan insya Allah iklim mendukung, cuaca mendukung. Ya. Kemudian ada beberapa tempat kita akan membagi masker juga besok. Kemudian semua sudut-sudut pintu masuk lapangan atau masjid itu dijaga ketat. Dia ketat oleh beberapa petugas, termasuk mengukur suhu dan menggunakan masker. Kemudian mungkin ada sanitizer, dan di tengah jalan itu kita melibatkan satgas untuk mengontrol para jamaah apakah ada yang tidak menggunakan masker. Jadi kalau ada tidak menggunakan masker, kita kasih masker. Kalau di desa mungkin PPKM yang dibuat. Iya, jadi kalau saya kira semua satgas. Di tingkat desa kan sudah ada PPKM yang merupakan adalah bagian dari satgas. Kira-kira. Open house pun Kita tidak membuka open house, tapi kita tidak bisa melarang orang keluarga yang datang. Ya. Jadi tidak terbuka seperti biasa. Biasa kalau rumah jabatan kalau begini kan kayak tenda, siapapun boleh datang kan. Kalau ini kami tidak tutup rumah. Kalau ada yang mau datang bisa, tetapi lihat situasi. Kalau bergerombol terpaksa ditahan kan. Jangan silaturahim buat kita tidak bisa melakukan. Tapi terbuka umum open house tidak lagi seperti biasa. Biasanya kan kalau Idul Fitri udah ada, kita pasang tenda secara terbuka, ini enggak. Ya namanya Lebaran itu kita buka. Kalau ada yang mau datang bisa, tetapi lihat kalau sudah lebih dari 10 orang jangan lebih masuk gitu ya. Tadi hasil wawancara dengan Bupati Bone Adifa Sarmadin Pajalangi. Adapun beberapa poin yang bisa tadi dikatakan oleh Bupati Bone, yakni pertama seluruh pejabat, sebagian pejabat ataupun Forkopimda yang ada di Kabupaten Bone akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Adapun jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hujan, maka perayaan atau pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dialihkan ke Masjid Agung Al-Mawarif. Kemudian untuk open house, Bupati Bone membatasi adanya pelaksanaan open house. Itu maksimal 10 orang yang bisa bertamu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tak lupa ia tadi menekankan agar seluruh lapangan dan masjid yang ada di Kabupaten Bone dimanfaatkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal ini demi untuk menghindari membludaknya jemaah di lokasi tertentu di Kabupaten Bone. Mungkin demikian laporan saya dari dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Ririn. Baik, terima kasih Kak Swadi atas waktunya mengabarkan langsung dari Kabupaten Bone dan selamat kembali bertugas. Tribunar, selanjutnya kita akan mendengar langsung bagaimana kabar dari Toraja setelah jeda berikut ini.
Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan Tribun Timur dan selanjutnya berita dari Kabupaten Toraja terkait dengan persiapan pelaksanaan Idul Fitri yang akan digelar besok Kamis 13 Mei 2021. Saya sudah tersambung langsung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Toraja dengan Tommy. Baik Tommy, silakan. Terima kasih Ririn. Besok akan khusus di Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Toraja akan dilaksanakan salat Idul Fitri. Di Kecamatan Makale sendiri menggunakan 3 masjid. Pertama di Masjid Raya di Jalan Merdeka, kemudian Masjid Tondon, kemudian yang ketiga di Masjid Tokaluku. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, salat Id tahun ini akan dilaksanakan di masjid, bukan di lapangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, PHBI Kecamatan Makale telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, dalam ini Polres Tanah Toraja, untuk melakukan pengamanan. Pengamanan ini tentunya merujuk pada pengamanan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Di pengamanan besok ini terdapat 80 personil dari Polres Tanah Toraja akan dikerahkan atau diturunkan ke lapangan yang akan dibagi di 3 masjid yang melaksanakan salat Idul Fitri besok. Ririn. Baik. Kak Swadi, tadi sudah ada 3 masjid yang dipersiapkan untuk sholat Idul Fitri di area Makale. Nah, dari ketiga masjid itu apakah hanya warga sekitar yang diperbolehkan untuk sholat Idul Fitri di tempat tersebut, ataukah mungkin pihak dari masjid masih menerima masyarakat mungkin yang melintas dan kemudian ingin sholat di daerah tersebut? Ya, berdasarkan peraturan dari PHBI yang kami terima, peserta atau jamaah yang akan melakukan salat Idul Fitri di 3 masjid tersebut dibatasi
hanya 50 orang. Dari kapasitas ini mungkin hanya terdaftar atau hanya dibolehkan kepada warga sekitar. Demikian, Ririn. Oh baik, jadi ternyata hanya dibatasi untuk 3 masjid tersebut, hanya warga sekitar yang dapat sholat, dan dibatasi pula hanya 50 orang di dalam satu masjid tersebut. Baik, Tommy. Ya, Ririn. Kemudian terkait hal ini pengamanan, saya tadi sudah melakukan konfirmasi dengan Kapolres Tanah Toraja, dan berikut ini hasil konfirmasi atau wawancara saya dengan Kapolres Tanah Toraja AKBP Sarlisul. Terkait pelaksanaan salat Id besok bagaimana dari Polres? Jadi untuk kegiatan saudara-saudara kita Muslim, untuk kegiatan besok salat Id itu sesuai dengan arahan pemerintah dan khususnya dari Menteri Agama untuk melaksanakan salat Id di masjid masing-masing. Dari Polres Tanah Toraja ada 3 masjid yang menjadi utama, dan di sana akan dilakukan pengamanan terhadap kegiatan sholat Id, di mana anggota akan melakukan pengamanan berlangsung atau berjalannya sholat Id ini di masjid-masjid, dan kami melibatkan ada sekitar 80 personil khusus di 3 masjid itu untuk melakukan ataupun melaksanakan pengamanan sholat Id. Untuk malam ini ada pengamanan yang dilakukan, Komandan? Dan khusus malam ini kita ada melakukan pengamanan khususnya malam takbiran. Kita sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa takbiran hanya dilaksanakan di masjid masing-masing dengan mengikuti ketentuan disiplin terhadap prokes. Kita juga melakukan pengamanan dan patroli mengantisipasi tidak adanya saudara-saudara kita Muslim melaksanakan takbir keliling. Pasca salat Id apa masih ada pengamanan? Yang jelas bahwa kita sudah mengantisipasi pasca sholat Id ini tempat-tempat wisata, khususnya di Burake dan di Pango-Pango. Kita juga melakukan pengamanan di sana dan membatasi orang, sehingga benar-benar prokes ini dijalankan dengan baik. Jadi bukan ditutup tapi ada pembatasan, Komandan? Iya, jadi tidak ditutup, ada pembatasan, baik itu jam, orang, jumlah orang yang akan masuk, dan kemudian kita tetap disiplin terhadap prokes. Siap. Ya, demikian hasil wawancara kami dengan Kapolres Tanah Toraja AKBP Sarlisul. Perlu kami tambahkan sedikit penekanan dari Kapolres bahwa pengamanan sendiri akan mulai dilakukan malam ini, khususnya untuk pengamanan pelaksanaan takbiran. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini takbiran itu jemaah dilarang menggelar pawai atau berkeliling menggunakan kendaraan. Kapolres meminta para warga atau jemaah menggelar takbiran di masjid masing-masing. Kemudian pasca salat Idul Fitri besok, salah satu yang akan diantisipasi yang dilakukan oleh pihak keamanan yakni di objek-objek wisata. Nah, di objek wisata sendiri ini dari Polres Tanah Toraja bersama petugas gabungan dari TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan akan menjaga tiap-tiap objek wisata. Nah, objek wisata ini tidak ditutup, tetap membuka kunjungan bagi wisatawan. Namun dalam hal ini pembatasan dilakukan terkait dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19. Dalam hal ini pembatasan jumlah wisatawan, waktu berkunjung, dan identitas warga atau wisatawan yang akan masuk ke objek-objek wisata. Itu tadi hasil wawancara yang ditekankan oleh Kapolres Tanah Toraja sebelum pelaksanaan Idul Fitri dan pasca pelaksanaan Idul Fitri. Demikian Ririn dari Tanah Toraja melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tommy atas waktunya mengabarkan langsung dari Toraja, dan selamat kembali bertugas. Tribuners, itu tadi dia laporan langsung jurnalis Tribun dari Kabupaten Bone dan juga Kabupaten Toraja Utara. Terima kasih, saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.